ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Hai G-Friends, sekarang aku ada di kediaman seorang politisi dan dulu sosoknya ini begitu mewarnai industri pertelevisian Indonesia. Ayo ikut aku. Halo G-Friends, sekarang aku sudah berada di surga di dalam sebuah surga. Karena memang suasananya enak banget nih. Tapi mau tahu nggak aku sekarang ada di mana? Kasih clue-nya dulu nih. Clue-nya, who wants to be a millionaire? Nah, apa yang terlintas di benak G-Friends kalian kalau saya kasih judul kuis yang pada masanya ini banyak sekali yang nonton. Orang udah nggak sabar ya, siapa yang akan dapat uang 1 miliar pada saat itu? Siapa lagi kalau bukan sang raja kuis Tantowi Yahya. Mas, ini saya terima kasih banget loh ini ya udah diundang ke sini. Benar kalau kata Mas Tantowi, surga di dalam sebuah surga. Enak banget rumahnya. Nah ya Bali itu kan surga. Iya. Ternyata di Bali itu ada surga lagi. Banyak surga-surga. Salah satunya ini, Ca. Wah, luar biasa. Mas, tapi saya agak sedikit terkejut juga ya. Dari Selandia Baru bertugas, sekarang purna tugas, di Bali menetapnya. Kenapa sih? Waduh. Yang jelas bikin iri banyak orang lah ya. Dari satu negara yang indah seperti Selandia Baru, begitu pulang ke Indonesia, kerjanya di Bali gitu. Di tempat seperti ini. Ya jadi saya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sang pencipta. Karena izinnya lah maka saya bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Ya, tapi ini pada sisi yang lain juga buah dari suatu kerja keras ya, Caya. Artinya bahwa nasib baik, pekerjaan baik itu tidak akan jatuh begitu saja kepada orang yang ya tidak siap ya untuk menerima pekerjaan tersebut atau nikmat tersebut. Jadi ini adalah kombinasi dari izin Allah dan hasil kerja keras selama ini. Masya Allah. Udah berapa lama ya tinggal di sini? Saya 5 tahun di Selandia Baru, pulang akhir Desember, terus Januari kita masuk ke rumah ini. Jadi sekarang udah masuk ke mau 8 bulan lah ya. Iya. 8 bulan. Nyaman tapi ya di sini ya? Iya, jangan tanya saya, Caca aja rasakan gimana. Saya sehari aja di sini udah nyaman banget. Tapi bicara tadi soal berkah ya, ini luar biasa sebenarnya. Kenapa sih tiba-tiba kemudian bertugas di sini tuh? Memimpin apa sekarang? Jadi alhamdulillah sekali lagi beberapa bulan sebelum purna tugas itu sudah ada beberapa tawaran yang masuk gitu. Jadi saya bersyukur banget gitu. Aduh, saya nggak nganggur nih pulang jadi dubes gitu ya. Karena kalau sampai nganggur cuma 2 opsi saya. Jadi pembawa acara lagi dan nyanyi country lagi. Tapi sekarang juga masih dong ya? Ya sekali-sekali untuk hobi. Jadi dapat beberapa penawaran, salah satunya ini. Jujur kita pilih ini karena ya lokasinya di Bali gitu, pekerjaan itu. Dan kita juga diizinkan, bahkan diminta untuk tinggal di Bali. Ya pas lah. Ya. Waktu dapat penugasan ke sini, ditawarkan penugasan ke sini, keluarga gimana nih responnya? Saya selalu bertanya kepada istri dan anak-anak saya. Ketika saya bilang bahwa saya mendapatkan tawaran ini dan itu di Bali, ya nggak nolak lah ya. Liburan setiap hari gitu ya. Tapi ke Jakarta masih sering nggak sih, Mas? Kantor saya kan di Jakarta. Ya. Saya presiden dari United in Diversity, itu kantornya di Hayam Buruk, Jakarta. Sebagai presiden dari yayasan itu, tentu banyak ketersangkutan urusan ya dengan Jakarta, baik dengan pejabat, dengan pihak-pihak swasta dan pihak-pihak lain. Jadi sebulan itu paling nggak seminggu, paling lama ya saya di Jakarta untuk melakukan tugas-tugas tadi itu. Selebihnya saya di Jakarta, di Bali mengurus proyek yang ada di sini. Oke. Berbicara mengenai proyek dan kesibukan ini, Mas, berarti Mas Tantowi juga ditunjuk ya sebagai
Presiden United in Diversity atau Iya. Diversity. Ya. Bisa dijelasin nggak sih supaya G-Friends di sini paham dan tahu nih sebenarnya apa sih misi yang dibawa? Iya, jangan-jangan Manchester United. Ya. Iya. United in Diversity atau UID itu adalah sebuah platform pendidikan yang berdiri pada tahun 2003 yang didirikan oleh para tokoh-tokoh bangsa waktu itu ya. Jadi ada Ibu Megawati, kemudian Pak Gus Dur gitu. Nah, kemudian berdirilah pada tahun 2003 dalam rangka merespon dunia yang semakin challenging ke depan itu. Karena pada awal-awal tahun 2000 itu, dunia baru saja selesai dari suatu krisis ekonomi berkepanjangan yang maha hebat. Sehingga terjadilah krisis multidimensi. Bukan saja soal krisis finansial ya, Iya. tapi orang sudah tidak lagi saling percaya, tidak respect gitu. Nah, maka dibutuhkanlah satu gagasan bagaimana ada satu foundation atau yayasan yang bergerak dalam membangkitkan kembali kesadaran untuk bersatu, untuk menghormati satu sama lain, karena itu adalah elemen yang penting. Nah, tidak lama setelah berdiri United in Diversity itu berdirilah Yayasan Upaya Indonesia Damai. Sebenarnya itu singkatan dari UID. Nah, melalui Yayasan Upaya Indonesia Damai ini, maka dibentuklah kerjasama pendidikan dengan badan-badan perguruan tinggi pendidikan baik lokal maupun internasional yang mempunyai reputasi tinggi. Ya, nah, jadi badan yang didirikan oleh PT Gajah Tunggal, dulu ada koran namanya itu Sinar Harapan ya. Kemudian Universitas Indonesia dan MIT, maka berdirilah United in Diversity ini. Jadi United in Diversity ini sebagai fondasi pendidikan, kita bergerak dalam menciptakan program-program pendidikan yang orientasinya kepemimpinan yang sanggup bertransformasi dengan dunia yang terus berubah. Joy, lo ngomongin serius banget ya. Wah, Iya. berat juga loh Mas Iya. Antowi. Jadi pengetahuan, pengalaman, dan jaringan itu pasti dibutuhkan dan pasti sanggup memimpin organisasi apapun. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.